Hai sahabat punya rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Di kali ini aku kembali akan bahas mengenai seputar dunia cryptocurrency dan khususnya aku akan bahas mengenai technical analysis ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai updatean dari koin Cardano. Nah, buat teman-teman yang penasaran silahkan tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip supaya tidak salah dalam mengambil apa yang aku jelaskan. Dan tentunya buat teman-teman yang suka dengan videonya, boleh bantu like, komen, dan juga subscribe ya, yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan coin market cap. Hari ini pertanggal 29 November 2021, market kripto terlihat naik ya sekitar 6,11% dari hari sebelumnya. Lumayanlah untuk kenaikan hari ini. Di mana kita bisa lihat dari Bitcoin ini naik sekitar 4,86% per 24 jam terakhir. Di harga saat ini sekitar 824 juta rupiah. Sebelumnya kita sempat mengalami penurunan ya atau pelemahan di kisaran harga 785 jutaan kurang lebih ya. Hari ini kita kembali menguat. Nah, begitu juga dengan altcoin seperti Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano gitu ya, kita mengalami rebound. Di mana untuk Ethereum mengalami penguatan sekitar 5,90%, Binance Coin naik sekitar 3,33%, Solana naik 6,70%, dan Cardano sendiri naik sekitar 4,92%. Saat ini harga Cardano di kisaran kurang lebih Rp22.785. Dan Cardano saat ini berada di peringkat 6 koin market cap ya. Nah, bagaimana untuk analisa teknikalnya? Kita akan langsung bahas saja di chart Indodax. Oke, di sini aku sudah gunakan chart time frame 15 menit ya untuk melihat pergerakan harga saat ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang saat ini trading harian gitu ya atau trading jangka pendek, aku akan buatkan analisanya seperti apa. Nah, di sini kita sudah lihat bahwasanya sebelumnya itu Cardano sempat mengalami pelemahan ya, pelemahan hingga kurang lebih harganya di kisaran Rp20.729 ya di sini. Nah, aku coba paskan saja. Oke, sorry. Aku ambilkan dulu garisnya supaya teman-teman bisa lihat. Ya, aku paskan harganya di 20.729 ya. Nah, ini adalah harga terakhir dari Cardano di koreksiannya gitu ya. Nah, dan juga saat ini kita kembali menguat. Bisa teman-teman lihat kalau penguatannya itu dari hari sebelumnya kita mengalami penguatan sekitar 11% ya. Buat teman-teman yang mungkin trading harian yang sudah lihat video aku sebelumnya, mungkin saat ini teman-teman sudah profit sekitar 10% ya. Dimana sebelumnya aku sudah buatkan analisa mengenai di mana titik-titik support untuk Cardano jangka pendek dan juga jangka menengah. Dan nanti akan aku bahas mengenai support tadi ya. Nah, kita bahas dulu mengenai yang saat ini terjadi. Kalau kita lihat lagi gitu ya, setelah kita mengalami crash, kita itu hari ini menguat. Dimana kalau misalkan aku buatkan garis ya, aku hubungkan antara resisten dan juga resistennya gitu ya. Nah, ini adalah garis resisten, aku buat dulu ya, aku buatkan di sini resistance ya. Oke, di sini aku besarkan saja, ganti warnanya menjadi warna hitam biar teman-teman bisa lebih jelas melihatnya ya. Nah, ini adalah garis resisten saat ini gitu ya. Resisten untuk Cardano yang bagi trading jangka pendek gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita cek di sini sebelumnya kita membentuk pola yang namanya symmetrical triangle ya. Ya, symmetrical triangle dari proses penurunan. Tentunya kalau dari kita cek symmetrical triangle ini, kita bisa asumsikan bahwasanya kalau misalkan kita datangnya dari pelemahan gitu ya, pelemahan yang ada dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya kita akan melanjutkan pelemahan gitu ya, di mana kita bisa coba tarik ya garis. Nah, dari terakhir kita mengalami rebound sedikit gitu ya, hingga akhirnya kita koreksi kembali. Nah, kita tarik saja setelah kita mengalami break ya, kita tarik di sini. Setelah mengalami break, nah kita tentunya targetnya itu sudah tercapai gitu ya dari proses yang terbentuk dari pola symmetrical triangle ini.
Nah, tentunya di sini kita malahan melebihi dari target yang kita, bicarakan gitu ya. Di mana untuk targetnya itu sebenarnya di area Fibonacci atau, support di kisaran 20.800-an ya. Nah, saat ini kita rebound kembali dan kalau misalkan teman-teman cek gitu ya, teman-teman perhatikan, saat ini kita sudah break kembali dari area resisten yang terbentuk sebelumnya gitu ya. Nah, kita saat ini sudah break dan, kalau misalkan teman-teman, saat ini ada trading dan mengambil posisi kemarin itu di harga rendahnya gitu ya, di kisaran harga 21 ribuan, mungkin saat ini teman-teman bisa prepare gitu ya. Dan aku bisa katakan apabila kita bisa bertahan dari area resisten ini gitu ya, dan nantinya kita tidak break kembali, ada kemungkinan kita bisa kembali menguat teman-teman, ya. Kita bisa kembali menguat. Di mana target untuk penguatan dari Cardano untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya, kita bisa tarik Fibonacci retracement ya. Fibonacci retracement dari penguatan sebelumnya ya, sebelum mengalami crash. Nah, di sini tarik Fibonacci hingga saat terakhir pelemahannya gitu ya. Nah, di sini. Oke, di area ini pelemahannya dan penguatannya di area ini. Aku tandain saja supaya teman-teman bisa lihat. Oke, aku tarik Fibonacci-nya seperti ini ya. Nah, kita bisa cek di mana saja target-target penguatan dari Cardano ya untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Nah, tentunya kita masih ada beberapa target yang bisa saja tercapai apabila kita bisa bertahan dari area resisten ini gitu ya. Di mana targetnya itu untuk jangka pendek yaitu berada di area Fibonacci 0,7 ya, resisten 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih 24 ribuan hingga target terdekatnya itu yaitu di area Fibonacci 100 ya atau di kisaran harga kurang lebih 24.900 kurang lebih hampir 25 ribuan ya di penguatan sebelumnya. Ini adalah target Cardano untuk jangka pendek dan juga jangka menengah buat teman-teman yang trading harian atau juga trading jangka pendek ya. Jadi dengan catatan tadi, syaratnya kita tidak, boleh break lagi gitu ya. Kita tidak boleh break dari area, resisten gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kita break ya, kita break dari area resisten ini, contohnya seperti ini, mungkin nanti kita di sini penguatan, kita break out gitu ya. Nantinya kita di sini, mencoba untuk retest, apabila retestnya ini gagal gitu ya, kita bisa saja break lagi gitu ke dalam. Di mana kalau misalkan nanti kita bisa tertahan di area support Fibonacci 0,3 ya, seandainya nanti kita tertahan di area support sebelumnya ya di Fibonacci 0,3 ini, bukan tidak mungkin kita bisa melanjutkan penguatan kembali gitu ya. Penguatan kembali dengan catatan haruslah bisa kembali break dari area resisten garis hitam yang aku sudah buat ini gitu ya. Dan lebih-lebih lagi kalau misalkan kita bisa break kembali dari area resisten di Fibonacci 0,5 ya. Nah, nantinya kita retest, kalau misalkan retestnya berhasil, tentu target-target untuk jangka pendeknya bisa, dicapai dengan segera gitu ya. Oke, catatannya yang pertama, kita haruslah bisa bertahan dulu dari area resisten ya, garis resisten yang terbentuk ini, dan juga kita tidak boleh break ya. Seandainya nanti break pun, kita harus bisa bertahan dari area support Fibonacci 0,3. Nah, kalau misalkan kita kuat bertahan di sini, kenapa aku katakan bisa bertahan di sini? Sebelumnya kita di sini ada terdapat area support dan juga resisten ya. Di sini ada support, terbentuk support gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kuat bertahan di area support ini, bukan tidak mungkin kita bisa kembali menguat dan terlebih lagi kalau misalkan kita bisa break kembali dari area resisten apabila tadinya kita break ke bawah gitu ya dan nantinya kita break ke atas lagi dan lebih-lebih kita bisa break dari area Fibonacci atau resisten Fibonacci 0,5 gitu ya atau di kisaran harga 22.800. Tentunya ini kabar baik nantinya untuk pemegang dari Cardano jangka pendek dan juga jangka menengah buat teman-teman yang trading jangka pendek gitu ya. Oke. Nah, tentunya ini juga didukung dari kalau misalkan kita cek ya, misalkan kita cek lagi ini karena sudah di-break kita hapus saja untuk area supportnya. Kita kembali akan buatkan area support baru gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini kalau misalkan aku buatkan gitu ya, aku ganti garisnya menjadi warna merah. Nah, di sini aku buatkan dulu ini adalah sebagai support ya. Oke, garis supportnya. Nah, kalau misalkan teman-teman cek gitu ya, oke.
aku buatkan dulu supaya lebih jelas. Di sini center, di sini untuk bottom ya. Nah, dari support ini yang terbentuk ya, yang terbentuk di sini dan juga resistennya, ini bisa dikatakan kita saat ini membentuk pola yang namanya descending broadening wedge pattern ya, descending broadening wedge pattern. Buat teman-teman yang belum tahu, kita bisa searching saja. Oke, pola descending broadening wedge pattern ya. Oke. Nah, di sini boleh teman-teman cek lagi gitu ya. Aku buat cari gambarnya saja supaya teman-teman lebih jelas nantinya. Nah, seperti ini ya. Kita membentuk pola descending broadening wedge pattern. Nah, kita itu saat ini sudah berada di atas dari resistennya gitu ya saat ini. Nah, untuk mengecek resistennya sejauh mana dan juga target dari penguatannya nanti kita bisa lihat ya. Dengan catatan tadi kita harus bisa bertahan dulu dari area resistennya. Kita bisa cek, kita tarik garis dari penguatannya gitu ya di sini hingga koreksi yang terakhir. Nah, di sini dan aku ganti warnanya jadi warna hitam. Aku tebalkan saja ya. Di sini kita pindahkan ke area saat break terjadi gitu ya. Nah, kita bisa cek di manakah penguatannya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita kalau ditarik dari garis tadi, tentunya kita ada target di sini ya. Sesuai dengan yang aku jelaskan tadi di penjelasan sebelumnya, target kita itu sebenarnya kalau kita bisa bertahan dari area break ini yaitu di area kisaran kurang lebih 24.900 hingga 25 ribuan. Itu target kita saat ini jangka pendek dan juga jangka menengah ya. Untuk yang trading jangka pendeknya atau trading harian. Seperti aku sendiri gitu ya, aku ada trading harian dan juga ada untuk long term gitu ya atau hold jangka panjang. Nah, contohnya seperti ini ya. Aku sudah ada screenshot untuk trading aku harian gitu ya di sini. Teman-teman perhatikan ya. Di sini aku ada ambil order untuk Cardano itu di harga kurang lebih Rp21.650 dan untuk target kedua order terakhir itu ada di kisaran Rp21.150 ya. Ini targetnya sudah aku capai dan saat ini aku sudah mendapatkan gitu ya, mendapatkan beberapa koin dari Cardano. Nah, itu teman-teman. Dan kemarin itu ada salah seorang ya yang berkomentar bahwasanya technical analysis itu kalah dengan news atau fundamental. Oke, benar sekali ya. Jadi news dan fundamental itu sangat berpengaruh kepada trading ya atau juga cryptocurrency. Akan tetapi teman-teman, tidak ada salahnya kita belajar untuk technical analysis. Kenapa? Setidaknya kita tahu gitu ya. Kita tahu di mana titik-titik ya yang terbaik untuk kita ambil posisi dan juga misalkan kita ingin masuk di salah satu koin dan juga token, kita harus tahu dulu di mana titik-titik support yang mungkin itu terbaik untuk kita ambil gitu ya. Jadi bukannya kita itu harus hanya sekedar melihat fundamental, melihat teknik, melihat news gitu ya. Akan tapi nanti kita masuknya itu asal-asalan, tidak seperti itu teman-teman. Jadi di dalam trading itu kita harus tahu fundamental pasti. Terus juga news pasti kita harus tahu juga. Nah, selain daripada itu, untuk mendukung supaya trading kita itu lebih baik gitu ya, kita juga harus belajar namanya technical analysis gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak asal-asalan masuk ya, asal-asalan masuk di harga berapa saja. Nah, contohnya seperti ini, kalau misalkan aku sudah ambil ya, di harga kemarin itu, di sini adalah titik support yang sebelumnya aku buat di video sebelumnya gitu ya. Aku sudah mendapatkan harga sekitar 21 ribuan. Kalau misalkan aku jual saat ini Cardano di kisaran harga 22.700 ya. Berarti aku sudah mendapatkan profit sekitar ya kurang lebih di sini ya. Dari harga 21 ribuan aku ambil, ya aku mendapatkan profit sekitar 9% gitu ya. Kalau misalkan aku dapat 100 koin aja gitu ya, 100 koin misalkan teman-teman ambil 100 koin, dikalikan aja Rp2.000. Teman-teman sudah dapat 200.000 loh, untuk satu hari saja. Nah itulah pentingnya technical analysis di dalam trading gitu ya. Baik itu yang memiliki fundamentalnya sudah sangat bagus koinnya gitu ya, atau newsnya sudah bagus, tapi kita harus juga belajar technical analysis gitu ya. Itu buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan pembahasannya. Nah, tadi kita targetnya itu ada di harga 24.000 atau 24.000 atau kisaran 25 ribuan ya kurang lebih untuk target jangka pendeknya dari Cardano saat ini. Nah, kalau misalkan aku sendiri saat ini aku kemarin ambil posisi 21 ribuan,
aku masih hold gitu ya, dan aku targetkan penjualannya itu ya di kisaran 24.800 hingga 25 ribuan kurang lebih nantinya. Ya semoga saja resisten ini bisa bertahan dan juga apabila pun nanti break kita bisa bertahan di area support Fibonacci 0,3 ini. Ini untuk jangka pendek dan juga jangka menengah buat Cardano. Kita coba cek untuk jangka lebih panjang ya Cardano di time frame lebih besar gitu ya. Aku coba cek di time frame 4 jamnya gitu ya. Nah, di sini aku hapus dulu semua ya. Oke, aku cek di time frame 1 hari dulu. Kita lihat di mana titik support yang sebelumnya aku bicarakan gitu ya. Di video sebelumnya. Aku tarik Fibonacci retracement dari koreksi terakhir yang ada di bulan Juni ya. Nah, hingga penguatan terakhir yang terjadi di bulan September ya. Nah, teman-teman mungkin sudah tonton video aku ya. Kita itu kalau misalkan kita break dari area beberapa support ya, yaitu support Fibonacci 0,6, target kita itu sebenarnya ada di area Fibonacci selanjutnya di Fibonacci 0,7 ya, atau di support di kisaran 20.900-an yang seperti aku bicarakan kemarin. Nah, tentunya ini target sudah tercapai ya. Saat ini kita sudah tercapai area support tersebut, di mana di sini support terkuat aku katakan untuk Cardano ya. Kalau misalkan ini break, nah ini adalah tentunya kabar terburuk ya, kabar buruk untuk pemegang Cardano. Kenapa? Kenapa? Karena di sini target berikutnya itu sangat dalam ya, sangat jauh. Karena di harga 14.700-an target berikutnya. Nah, dan saat ini kita tertahan di area Fibonacci 0,7 ya, atau di kisaran harga 20.900-an tadi. Dan saat ini kita memantul ya dari harga tersebut. Nah, kita lihat ke depannya tadi target itu di harga 25 ribuan ya. Kalau misalkan aku cek tadi ya targetnya di kisaran 25 ribuan di area kurang lebih di sini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari chartnya di sini gitu ya, target kita itu sebenarnya ada di Fibonacci 0,6 nantinya gitu ya. Ya, terdekatnya itu tadi di harga 25 ribuan kurang lebih untuk jangka pendeknya. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci tadi dari jangka pendek dan juga jangka menengahnya ya, yang lebih jauh, target kita itu untuk resisten ya. Untuk resistennya, target-target berikutnya ini sudah aku katakan ya, supportnya itu ada di Fibonacci 0,7. Kita tertahan di sana. Ada kemungkinan kita nanti bisa memantul dulu gitu ya, sebelum mungkin nanti ada kembali koreksi, itu belum tahu gitu ya. Kita cek kembali. Aku coba buatkan lagi salah satu pola ya. Di sini aku tarik garis antara resisten dan juga supportnya gitu ya. Nah, di sini, oke, kurang lebih seperti ini ya. Aku coba tarik lebih besar. Oke, teman-teman perhatikan supaya tidak salah dalam menangkap apa yang aku jelaskan ya. Nah, ini adalah pola descending channel ya, descending channel. Nah, dari pola descending channel ini tentunya kita beberapa kali tertahan di area resisten ya. Ini resisten gitu ya. Terus juga ada resisten lanjutan di area ini ya. Kita tertahan 2 kali di area resisten dan untuk support kita beberapa kali tertahan ya. Di sini ada support yang pertama, yang kedua kita tertahan kembali di area support malah kita break dan kita menguat kembali ya. Ini bisa dikatakan sebagai fake out ya. Ini fake out, oke. Dan selanjutnya kita juga saat ini dekat sekali dengan area support ya dari pola descending channel ya. Dan kita tertahan di area Fibonacci 0,7 ya atau support Fibonacci 0,7. Nah, kalau misalkan kita berbicara penguatan tadi gitu ya, kita bisa saja saat ini mencapai area resistennya kembali gitu ya. Di mana untuk resisten dari Cardano saat ini yaitu di area Fibonacci 0,6 ya atau di kisaran harga 25 ribuan tadi kurang lebih. Nah, mungkin nanti kita bisa kembali menguat ke area resisten ya, resisten yang ada dari pola descending channel ini. Nah, nantinya ini berbicara jangka panjang lagi buat teman-teman. Aku hapus dulu semuanya. Di sini tadi target support ya. Aku coba tarik Fibonacci dari harga penguatan terakhir hingga koreksian saat ini terjadi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, tentunya kalau nantinya kita bisa menguat gitu ya, bisa menguat ke area Fibonacci 0,2, resisten Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga kurang lebih 26 ribuan. Dan apabila kita nanti bisa break dari pola descending channel ini gitu ya, dan juga kita berhasil break dari
Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga 26 ribuan, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai target-target berikutnya untuk Cardano ya. Nah, di mana target-target untuk Cardano jangka yang lebih panjang ya? Kita bisa perhatikan. Catatannya pertama kali kita harus bisa break dulu dari area resisten yang terbentuk dari pola descending channel ini ya. Nah, nanti kita mungkin break, kita harus retest dulu. Apabila retestnya berhasil, target-target berikutnya bukan tidak mungkin kita capai. Di mana target terdekat dari Cardano? Kita bisa cek di sini ada beberapa resisten yang sangat kuat, yaitu di area Fibonacci 0,5 ya. Nah, ini adalah area resisten untuk Cardano jangka yang lebih lama, yaitu di kisaran harga kurang lebih 32.400-an. Untuk target berikutnya ada di area Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga kurang lebih 35 ribuan ya. Nah, kalau misalkan berbicara lebih lama lagi, ada dua target gitu ya. Target yang ketiga yaitu di Fibonacci 0,7 di kisaran harga 39 ribuan, dan target tertingginya yang paling realistis dicapai itu yaitu di kisaran Fibonacci 100 atau di kisaran harga kurang lebih 44 ribuan, yaitu di ATH sebelumnya gitu ya. Oke, dengan catatan sekali lagi teman-teman, dengan catatan kita haruslah bisa break dulu dari area resisten yang terbentuk dari pola symmetrical atau pola yang terbentuk dari descending channel ini gitu ya, pola descending channel. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita cek saja descending channel ya. Oke, kita enter supaya teman-teman bisa lihat ya. Kita ambil gambarnya. Oke. Nah, di sini pola descending channel ya. Nah, aku contohkan dulu di mana pola descending channel yang pernah terjadi gitu ya, supaya teman-teman bisa perhatikan lebih baik. Nah, ini contohnya teman-teman. Pola descending channel kalau misalkan kita sudah break gitu ya, kita ada target-target tentunya. Kalau misalkan kita break, tentunya kita sudah berganti pola gitu ya. Nanti kita akan analisa kembali kalau misalkan kita berhasil break. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus bisa break dulu. Kalau misalkan pun nanti kita tertahan di area resisten ini, tentunya kita bisa kembali mencoba untuk retest kembali gitu ya. Retest di area support dari pola descending channel ini. Nah, kalau misalkan kita tadi break, kita berhasil untuk retestnya, bukan tidak mungkin target-target jangka menengah dan juga jangka panjang ini kita bisa capai ya. Dengan catatan sekali lagi, bukan berarti ini bisa dicapai dengan jangka pendek gitu ya, atau dengan beberapa minggu gitu ya. Bisa mungkin kita 2 bulan, 3 bulan ke depan atau di tahun depan gitu ya, di tahun 2022 untuk mencapai target tersebut ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah ambil posisi kemarin di harga 21 ribuan, aku sarankan sih untuk saat ini kita hold aja gitu ya. Aku hold aja. Ya target-targetnya tadi terdekatnya di 25.000 kalau ingin jual juga gitu ya. Dengan catatan sekali lagi teman-teman, di sini aku bukan financial advice ya. Jadi keputusan tetap di tangan teman-teman masing-masing ya. Di sini aku hanya sedikit memberikan analisa menurut aku pribadi seperti apa. Ya kalau aku sendiri sih aku akan hold ya. Kalaupun nanti misalkan nih Cardano kembali koreksi gitu ya. Kembali koreksi ya mungkin nanti kita koreksi lebih dalam ya sudah gitu loh. Aku akan ambil lagi di kisaran harga kurang lebih ya 14 ribuan. Kalau misalkan aku dapat seperti itu ya aku sangat senang gitu ya. Kenapa? Karena aku dapatkan harga diskon untuk Cardano. Kenapa? Cardano ini merupakan salah satu koin yang memiliki fundamental yang sangat baik ya. Yang tentunya ini adalah generasi ketiga ya. Generasi ketiga, sebelumnya itu generasi pertama itu ada Bitcoin, generasi kedua ada Ethereum, generasi ketiga itu ada beberapa koin gitu ya, yaitu Cardano, terus ada Solana gitu ya, BNB dan lain-lain gitu lah. Jadi fundamental dari Cardano ini sangat baik ya. Jadi aku akan cicil-cicil untuk pembelian dari Cardano. Baik, untuk analisa dari Cardano aku rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di next video apabila ada atau mendapatkan harga terbaik dari Cardano dan juga penguatan apabila nanti break dari area resisten ini gitu ya, aku akan buatkan kembali analisanya buat teman-teman semua. Mungkin video ini terlalu lama, tidak masalah ya, supaya teman-teman semuanya paham ya mengenai technical analysis. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton sampai selesai. Sekali lagi tetap support channel ini dengan like, comment dan juga subscribe ya. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan dari token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.